kedatangan ke Polres Selatan ada apa? Ya, hari ini kita mau datang mengunjungi penyidik ya, karena terhadap klien kami yaitu Dr. Anastasia, di mana dia membuat laporan kemarin di Polsek ya, Kebayoran Baru kebetulan, dan sekarang sudah dilimpah di Polres Jakarta Selatan. Itu dari minggu lalu. Kita minta perkembangan kemajuan dari laporan kita karena ini jelas-jelas adalah bentuk penganiayaan berat ya, rekan-rekan semua, penganiayaan berat, dan korbannya tidak cuma satu orang ternyata. Itu kita sudah mengantongi 2 orang yang sudah melaporkan ya, sudah melaporkan resmi ke pihak kepolisian di Polda Metro Jaya kemarin ya. Untuk itu kita minta dengan sangat untuk menjadi perhatian ya. Kita sudah komunikasi by WA tadi dengan Ibu Direktur PPA, Ibu Rita, Ibu Kombes Rita, dan juga sudah komunikasi juga dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan agar hal ini bisa diatensi segera, karena ya sudah ada contoh-contoh kemarin pemukulan secara tidak langsung ataupun pemukulan secara kasar sekalipun, bukan berat sekalipun ditahan ya, ditahan nih rekan-rekan semua. Nah, untuk itu kita minta nih untuk saat ini, karena nih korbannya juga lebih daripada 1 orang, dan juga korban dari klien kami itu Dr. Anastasia itu dalam keadaan shock sekarang ya, sudah ke dokter psikiater, dan juga ya hidungnya patah ya. Sampai saat ini di Polres Jakarta Selatan ya, sejak dilimpah dari minggu lalu belum ada pergerakan sama sekali ya, belum kita lihat nih pergerakannya sampai saat ini ya. Rekan-rekan media, harap ini menjadi satu perhatian agar tidak ada normalisasi terhadap orang yang melakukan penganiayaan. Jangankan penganiayaan berat, penganiayaan ringan aja secara frontal ataupun secara anarkis itu langsung loh ya, rekan-rekan, langsung ditahan ya. Sekarang mengalami patah di tulang hidungnya, dan sekarang memar-memarnya pun tidak hilang, dalam kaki semuanya merah-merah dan mengalami cacat ya. Kalau kita lihat ya, itu luar biasa, keji sekali itu ya. Kalau ini sampai dinormalisasi, kasus ini kita akan blow up ya. Oleh karena itu kita mohon kepada rekan-rekan agar segera ya bisa mengawal kasus ini. Kasus yang baru juga katanya dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kita tunggu seperti apa lanjutannya. Ya baik, Mas Leo. ya terima kasih teman-teman wartawan ya. Hari ini memang kita mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan ini karena ada laporan daripada klien kita selaku korban penganiayaan. Oke. Nah, kita telah melaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan ini dan telah didisposisi oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan kepada unit PPA. Ya. Oke. Nah, di situ penyidiknya, kalau nggak salah saya ada namanya Imam Ghazali. Saya minta ya Pak Imam sebagai penyidik yang menangani perkara klien saya minta objektif ya, saya minta objektif, jangan ada ke kanan, jangan ada ke kiri, jangan ada intervensi, saya nggak mau itu ya. Jadi kepada kuat dugaan terlapor nih ya, terlapor ini kalau nggak salah inisialnya ini LW ya, saya minta kamu mempersiapkan diri kamu, ini kamu kan dokter kandungan ya, nah kamu mempersiapkan diri kamu ya kan, supaya kamu harus ya bisa kami hadapkan nanti di pengadilan ya, bisa kami hadapkan di kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, karena ini adalah perbuatan yang sangat keji ya, perbuatan yang benar-benar biadab ini ya, perbuatan yang sudah tidak ada lagi tidak bisa lagi kami toleransi ya. Jadi kami minta hari ini Polres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kapolres melalui Kasat Reskrimnya, kami minta agar proses penegakan hukum ini berjalan secara cepat ya, kami mau secara cepat karena ini jelas-jelas sudah sangat meresahkan ya. Dan ini korbannya bukan lagi 1 orang, ada beberapa orang. Jadi ini sudah perbuatan yang diulang-ulang. Oke? Terhadap suatu tindak pidana yang dianggap perbuatannya berulang-ulang, ini sudah layak nantinya ketika ditetapkan tersangka harus ditahan. Harus ditahan ya. Oke? Nah, kemudian untuk yang dari calon terlapor LW ini mungkin di backup oleh ada polisi
kakak kandungnya mungkin berpangkat, ya saya nggak tahu ya, mungkin ada pangkatnya. Saya minta untuk jangan coba-coba mengintervensi perkara ini ya. Karena kalau pangkatmu cuma kompol, saya nggak takut. Ya, saya camkan ini loh. Ya, saya minta kamu bisa lebih terang, buka matanya. Ya, kalau cuma pangkatmu kompol, saya nggak ada takutnya. Ya, saya tidak ada takutnya. Ya, siap-siap. Jangan coba-coba mengintervensi perkara klien saya. Ya, jangan coba-coba. Kalau kamu coba, saya kejar kamu nanti. Ya, itu dari saya. Mbak, silakan. Oke. Ini akan kita tunggu lagi. Ternyata ada kabar lagi ya dari tim pencari fakta dari kantor Tommy Triwinanto. Ini ada lagi korban yang lainnya. Ini akan kita hadirkan lagi. Jadi korbannya bukan 1-2, ada lebih daripada 2. Ya, tunggu aja kabar selanjutnya. Oke, makasih. Ya, satu lagi. Saya dengar di Resmob, unit Resmob Polres Jakarta Selatan ada laporan tandingan. Tandingan. Saudara LW melaporkan klien kami, ya. Ini lucu ini, ya. Seorang perempuan dengan keadaan luka parah dan sekarang dalam posisi yang sudah lebam-lebam dan cacat, trauma, itu yang paling berat itu traumanya, dilaporkan dengan dugaan laporan yang sama informasinya. Seperti itu informasinya. Ini laporan tandingan di mana dia mau menghapuskan dugaan kita ya, mau menghapuskan pidananya ya rekan-rekan, karena kita bisa melihat secara analisa hukum bahwa terjadinya satu penganiayaan yang berat ya seperti itu, mana mungkin seorang perempuan melakukan tindakan yang sama, melakukan tindakan penganiayaan. Ini nggak masuk logika ini ya, tapi biarkan ya, kalau sampai Polres Metro Jakarta Selatan memproses memproses dan menjalankan kasus ini sangat lucu aja. Nggak apa-apa, kalau memang diproses nggak apa-apa. Ya. Saya tindak, ya saya kejar. Kalau yang berpihak pada ketidakadilan saya kejar. Ya, saya kejar. Ya, apabila polisi berpihak pada ketidakadilan, saya akan kejar. Ya, saya bilang ya sama yang backing itu ya, kalau pangkatmu cuma kompol, aku kejar kau. Ya. Oke, terima kasih rekan-rekan.